Bayangkan dunia di mana senyuman hanyalah formalitas. Dunia di mana seseorang bisa tertawa di depan banyak orang, tapi di dalam dirinya ia merasa kosong. Dunia di mana setiap pagi terasa seperti beban, dan setiap malam hanya menjadi pengingat bahwa besok akan terasa sama saja. Bagi sebagian orang, perasaan seperti ini hanyalah fase sementara. Tapi bagi jutaan lainnya, ini adalah realitas yang mereka jalani setiap hari. Realitas yang tanpa warna, tanpa makna, dan tanpa harapan. Dan ini bukan sekedar melankolia biasa, ini adalah depresi. Depresi bukan sekedar sedih. Banyak orang berpikir bahwa depresi itu sama dengan kesedihan biasa, tapi anggapan ini jauh dari kenyataan. Kesedihan itu normal, semua orang mengalaminya, dan biasanya kesedihan akan berlalu setelah beberapa hari atau minggu. Tapi depresi, ini sesuatu yang lebih dalam dan lebih kompleks. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, lebih dari 350 juta orang di seluruh dunia menderita depresi. Di Indonesia sendiri, jumlahnya terus meningkat, terutama di kalangan anak muda dan pekerja. Depresi bisa bertahan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Gejalanya pun bukan sekedar merasa sedih. Orang yang mengalami depresi mungkin merasakan seperti kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu mereka sukai, merasa lelah sepanjang waktu tanpa alasan yang jelas, kesulitan tidur atau justru tidur berlebihan, merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri tanpa alasan yang kuat, hilangnya harapan terhadap masa depan, dan bahkan munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup. Dan yang lebih mengerikan, banyak orang yang mengalaminya tanpa menyadarinya. Mereka mungkin hanya merasa hidup ini hampa atau tidak bersemangat lagi. Mereka tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tapi di dalamnya mereka merasa kosong. Dan ketika mereka mencoba berbicara, tanggapan yang mereka dapatkan seringkali justru menyakitkan. Jangan lebay. Kamu mah kurang ibadah aja. Kamu kan punya semuanya, harusnya kan bahagia. Tapi depresi bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, bukan tentang seberapa baik hidup kita di mata orang lain. Depresi adalah tentang bagaimana kita merasakan hidup ini. Apa yang menyebabkan depresi? Banyak orang berpikir bahwa depresi hanya terjadi karena seseorang mengalami sesuatu yang buruk, seperti kehilangan pekerjaan, ditinggalkan orang yang dicintai, atau mengalami kegagalan besar. Tapi faktanya, tidak semua penderita depresi memiliki penyebab yang jelas. Depresi adalah kombinasi dari banyak faktor, baik dari dalam diri maupun lingkungan sekitar. 1. Ketidakseimbangan kimiawi di otak. Otak kita memiliki zat kimia yang mengatur perasaan, seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Jika zat-zat ini terganggu, maka suasana hati kita pun ikut terganggu. 2. Faktor genetik. Jika ada anggota keluarga yang pernah mengalami depresi, resiko kita untuk mengalaminya pun lebih tinggi. 3. Trauma masa lalu. Pengalaman buruk di masa kecil seperti kehilangan orang tua, pelecehan, atau lingkungan yang penuh kekerasan bisa menjadi faktor pemicu depresi di masa dewasa. 4. Tekanan hidup yang berkepanjangan. Masalah ekonomi, pekerjaan yang penuh stres, atau hubungan yang toksik bisa membuat seseorang secara perlahan jatuh ke dalam depresi. 5. Gangguan tidur dan pola makan yang buruk. Kurang tidur dan pola makan yang tidak sehat juga bisa mempengaruhi produksi hormon di otak, yang pada akhirnya meningkatkan risiko depresi. Fakta yang mengejutkan, menurut WHO dan Organisasi Perburuhan Internasional, depresi dan kecemasan menyebabkan 12 miliar hari kerja hilang setiap tahunnya, yang berdampak pada kerugian ekonomi global lebih dari 1 triliun dolar. Artinya, ini bukan hanya masalah individu, ini adalah krisis global. Apakah depresi bisa diatasi? Jawabannya bisa. Meskipun depresi terasa seperti perang yang tidak ada akhirnya, selalu ada jalan untuk keluar dari kegelapan ini. 1. Terapi psikologis. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi depresi adalah dengan terapi kognitif perilaku. Terapi ini membantu kita mengenali pola pikir negatif dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat. Ada juga terapi interpersonal, psikodinamik, dan mindfulness yang semakin banyak digunakan di berbagai negara. 2. Perubahan gaya hidup. Olahraga meningkatkan produksi endorfin, hormon yang membuat kita merasa lebih baik. Tidur cukup membantu otak kita memproses emosi dengan lebih stabil.
Makan makanan bergizi seperti omega 3, sayuran hijau, dan kacang-kacangan juga bisa meningkatkan fungsi otak. 3. Dukungan sosial. Tidak ada yang bisa menghadapi depresi sendirian. Berbicara dengan seseorang yang bisa dipercaya, baik itu keluarga, teman, pasangan, atau terapis, bisa memberikan kelegaan emosional yang sangat besar. 4. Mencari bantuan profesional. Jika gejala depresi sudah terlalu berat, bantuan dari psikolog atau psikiater adalah pilihan terbaik. Jangan ragu untuk mencari pertolongan, karena tidak ada yang salah dengan itu. Bagi banyak orang, depresi terasa seperti lubang hitam yang tidak berujung, seolah-olah tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa membantu, dan kebahagiaan adalah sesuatu yang mustahil. Tapi itu tidak benar. Depresi bukan akhir dari segalanya. Banyak orang telah berhasil melewati fase ini dan menjalani hidup yang lebih baik. Jika saat ini kamu merasa hampa, kehilangan arah, atau tidak melihat harapan di masa depan, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Mungkin perjalanan menuju kebahagiaan terasa sulit, mungkin butuh waktu lama. Tapi satu hal yang pasti, kegelapan ini tidak akan bertahan selamanya. Selalu ada cahaya di ujung jalan, dan suatu hari nanti, kamu akan menemukannya.